Tadi pagi saya baru baca ada penelitian dari seorang psikolog. Seperti dirimu yang juga sama, seorang psikolog. Psikolog ini mengatakan kalau seseorang masa kecilnya tidak menyenangkan, orang ini besar berpeluang menjadi orang yang problematik. Pendapatmu? Absolutely true. Accurate banget. Kalau dari masa kecil nggak happy, dia banyak dendam lah, negative feelings lah. Dia pada saat dia dewasa, dia akan melihat dunia dan orang-orang sekelilingnya juga dengan kacamata yang tidak positif kali ya, Erwin ya. Maksud aku very negatif juga gitu. Hostile itu bahasanya. He look at people's feeling so hostile, nggak ada rasa trust gitu. Ini orang ngapain bayar sama gue ya? Itu biasanya anak-anak kecil yang masa kecilnya tuh nggak bahagia. Dan buat anak yang masih kecil kan nggak bisa mendefinisikan ini baik, ini buruk gitu kan ya. Karena lingkungan kan memberikan pengaruh yang sangat besar. Sampai akhirnya anak itu mungkin juga akan nggak bisa melihat sisi lain. Benar, apalagi dia nggak tahu mana benar mana salah. So basically baru bisa kelihatan tuh impactnya pada saat dia adult, pada saat dia dewasa. Adult tuh berarti umur berapa ya? Kalau menurut undang-undang di Indonesia sih kita punya KTP 17, tapi actually sebenarnya 18. Dan itu pun 18 bukan dibilang adult, seharusnya itu disebut young adult. Nah, adult sendiri Eke percaya itu biasanya jalan above 29, di atas 29 tahun. Itu menurut aku ada usia kematangan. Nanti beda lagi ya, yang 40, 50 dengan usia kematangannya. Tapi kalau disebut sekitar usia 22, Eke masih sebutnya young adult. Walaupun usia kematangan itu tidak selalu berjalan sama dengan usia kronologis. Benar. Ya kan ya, karena ada orang yang udah 50 tahun tapi juga masih nggak childish. Iya, nggak matang ya. Benar. Nggak matang. Itu juga mungkin karena pengaruh di situasi yang mereka alami. Menurut aku kalau kematangan itu kan tergantung dari faktor satu, pola didik, sama seperti yang tadi kamu bilang, pola didik. Lalu juga pengalaman sih, kebayang nggak sih lo? Kalau dia akademisi nih, nggak pernah hidup, nggak pernah punya experience. How smart and how wise. All he knows is all from the book, dari buku banget gitu. Teori. Very theoretical. Nah, berarti harus ada a balance of experience, you know, belajar dari experience, tapi juga nggak bego-bego banget gitu artinya. Mau juga belajar, memperkaya diri dengan baca buku lah, ikut course lah, apapun juga lah itu. Dan kan hidup di zaman sekarang lebih tidak menyenangkan ya, Lis? Setuju dong? Aku bilangnya bukan nggak menyenangkan, challenging. Challenging. Bener gak sih? Ya. Challenging. Lebih positif. Ya kan? Tergantung kita ngelihatnya ya kalau challenging. Yes, correct. Dunia yang tidak bikin orang lebih tenang, bahkan lebih gerasak-gerusuk, ngiri sama orang, sosial media, bumi yang marah, bencana, banjir, dan lain-lain, polarisme. Itu kan secara tidak sadar mempengaruhi seseorang ya, karena mereka ada di kehidupan itu kan. Correct. Environment shape people. Correct. Nah, terus bagaimana orang yang bisa dibilang yang adult atau sudah mulai matang dan dewasa bisa memilah-milah? Kan ini jagoanmu nih. Kalau dia nggak punya role model yang bagus, celaka. Role model, Figur, ya, itu figur nomor 1. Peer, kalau peernya atau lingkungannya, teman-teman sebayanya toxic semua, ya apa yang mau dipelajarin? Lingkungan dari role model, tokoh, orang terdekatnya sangat mempengaruhi karakter dan juga nilai-nilai hidup seseorang itu sih menurutku. Jadi seseorang bisa semakin kebingungan pada akhirnya kalau lingkungannya tuh memang tidak bisa memberikan. Kalau lingkungannya itu, anggaplah lingkungannya hura-hura, tapi dia jati dirinya atau karakternya orang introvert, berarti kan clashing tuh. Iya, kontradiktif. Benar, kontradiktif. Akhirnya apa? Bisa dia yang gak happy,
stres, kok too loud ya gitu. Iya. Atau dia yang nggak di welcome, tinggal itu aja sih. Karena ada contradictive sama dia punya natural personality-nya. Jadi kalau Erwin bilang, Liz, bener gak sih lingkungan? Yes, lingkungan shaping karakter seseorang. Tapi ada juga loh, ya, dimana seseorang itu born and raised itu dia punya karakter pribadi yang unik juga. Akhirnya mungkin personality-nya bisa konflik. That's why kalau kita lihat personality biasanya nggak pernah cuma satu. Biasanya ada conflicting personality, misalnya satu dominan atau kuat, satu lagi damai. Itu kan conflicting ya. Iya. So biasanya bertolak belakang, bener, kontras. Kontras lagi, si kuat sama si damai. Biasanya kalau aku dapat kasus kayak gitu, saya akan lihat dulu sih sama dia, role kerjaannya apa. Jangan-jangan memang orangnya damai, tapi role pekerjaannya ada di dalam birokrasi, di mana kepolisian. Nah, lo gimana lo harus jadi dominan, bintang berapa kali gitu, right? Itu kan berarti harus ada konflik. What he put outside, it's sometimes different from the true self. So si orang yang punya perbedaan ini, they need to define, dan mereka harus pikir, which one am I? Which one is my ideal self? Dikarenakan orang lain atau orang tua shaping, which one is the true me? And that is the tricky part. Jadi kepandaian orang dalam menguraikan konflik dalam dirinya gitu ya, berdasarkan apa yang mereka bawa dari keluarga dan apa yang menjadi jabatan mereka di pekerjaan. Jadi ada natural sama adaptive. Jadi kalau misalnya aku lagi hire atau rekrut seseorang nih ya, kan aku pakai DISC, dominant, interpersonal, steadiness, and then see the detail. Kalau di Indonesia kan tuh biasanya kita profilingnya kuat, gesit, rinci, sama damai. Nah itulah yang 4 itu. Nah biasanya saya selalu lihat naturalnya itu tinggi di mana sama adaptifnya. Natural itu pada saat dia di rumah, adaptif tuh bagaimana dia dikenal sama kolega biasanya. Nah kalau kelihatannya dia itu secara adaptifnya orangnya rinci, tapi ketahuan naturalnya sebenarnya enggak. Orang itu, karyawan itu di tempat kerja akan kelihatan pada saat under pressure. Karena sebagai manusia kita akan always go back to our nature. Mau dulu pakai topeng kayak apa kayak ya. Aslinya kelihatan. Pasti biasanya dalam under pressure. Ada nggak langkah yang bisa dilakukan oleh seorang tanpa bantuan profesional seperti kamu, Liz, bisa menilai menilai dirinya. Nih saya nih mau keluar nih dari situasi ini, ada ideal, jiwa ideal atau diri saya yang ideal, saya mau seperti ini. Terus gimana saya bisa berdamai dan mengurai? Ada nggak sih tips? Orang-orang yang introvert, itu sangat mereka sebenarnya punya self awareness yang bagus loh. Karena mereka banyak diam. Banyak diam, mereka tuh punya pemahaman diri dan reflektif diri. Anggaplah dia nggak tahu lah soal masalah personality, tapi dia tahu kapan dia salah. Dia tahu kemarin dia ngomong kasar, dia nyakitin seseorang. Dia punya self awareness. Itu biasanya jagonya orang introvert. Nah, orang extrovert biasanya nggak ada waktu. Nggak ada waktu untuk sibuk sama dirinya. Exactly, and krian apa, dan kok kayak sesunyi. Mereka sangat, makin ekstrovert orang itu makin nggak nyaman dia dalam kesunyian, bahkan untuk mendengar suara hati. Iya. Jadi tiap orang untuk bisa mengukur langkahnya sampai di mana dan menghadapi konflik, termasuk dirinya, personality conflict yang dia hadapi, tapi juga harus punya kemampuan untuk bisa ngukur itu dong ya, tahu. Manage, understanding, cuma tahu personality, cuma tahu, tapi nggak punya kemampuan untuk memanage diri. By pengetahuannya apa? Yes, saya tahu. Kemarin saya ngomong seperti itu. So what? I feel fine, but you hurt me. Nah, I know. Cerdas,
tapi nggak punya kemampuan memanage diri. Bagaimana empati atau EQ-nya itu bisa berkembang.